Sobat IHC, salam sehat. Berjumpa dengan saya Ramadhani Selinoviana, mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Now, we back to podcast series Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Nah, topik yang kita bahas kali ini teman-teman, ini membahas tentang permasalahan yang sering terjadi pada remaja. Apalagi saya yang suka diet untuk menciptakan body goals yang saya inginkan. Dan mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Nah, pada kali ini kita akan membahas bersama bagaimana cara diet yang sehat dan gak bikin berat. Di samping saya sudah ada Dr. Francisca Sutrisno, spesialis gizi klinik, yang dimana beliau akrab disapa dengan Dr. Siska. Dr. Siska ini merupakan spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Dan dalam kesempatan pada hari ini, beliau akan menyampaikan dan memberikan informasi bagaimana cara melaksanakan diet yang sehat dan gak bikin berat. Langsung saja kita sapa. Halo Dr. Siska. Halo, ya. Dokter, gimana kabarnya dokter? Baik, sehat Oke, juga. syukur. Ya. Dokter dalam keadaan sehat. Kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa nih dok? Sibuk di rumah sakit ya, ketemu pasien di rumah sakit. Gitu. Oke. Untuk hobi dokter sendiri itu apa ya dok? Hobi saya berolahraga sih salah satunya. Wah, luar Iya. biasa sekali nih teman-teman. Ternyata memang dokter Siska ini ada sangkut pautnya juga ya dokter ya, dari olahraga dan diet juga. Ya betul, nanti bisa kita bahas ya sedikit-sedikit ya. Oke, setelah mengetahui dokter Siska dan mengenali lebih dalam teman-teman, ini dok, ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Nah, nih dok gimana nih? yang sering terjadi di masyarakat. Oke. Apalagi masyarakat ini memang awam ya dok terkait Iya. gizi dan diet itu sendiri. Untuk pertanyaan pertama nih dok, apakah memang diet ini harus dilakukan atau hanya dikhususkan oleh orang-orang tertentu saja dok? Pasti harus dilakukan oleh semua orang atau enggak nih ya? Iya, gitu betul. ya. Bagaimana? Oke, jadi gini, memang di kalangan masyarakat ya, di kalangan masyarakat awam apalagi mereka masih berpikir bahwa diet itu ya untuk menurunkan berat badan, dan mereka seringkali fokus ke angka yang ada di timbangan. Jadi bagaimana caranya menurunkan berat badan nih dengan cara apapun gitu ya, dan kadang bisa jadi cara-cara yang dilakukan belum tentu yang suatu hal yang sehat. Tapi sebenarnya masalah diet itu lebih jauh dari itu. Kenapa kita diet? Kenapa orang perlu diet? Sebenarnya adalah untuk supaya hidupnya itu bisa lebih sehat. Nah, jadi itu yang menjadi goal atau tujuan utama begitu. Jadi kalau ditanya setiap orang perlu diet, perlu sebenarnya. Buat apa? Buat hidup yang lebih sehat. Karena kalau misalnya hidup kita lebih sehat, pasti kualitas hidup kita nanti akan meningkat gitu. Jadi tujuan utamanya bukan angka di timbangan ya. Nanti kalau kita tujuan utamanya angka di timbangan, terus kita timbang tiap hari nih, kemudian timbangannya nggak turun-turun, jadinya stres gitu, lebih susah lagi untuk berat badan. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk hidup sehat, karena itulah kita perlu diet, dan berat badan itu adalah bonus. Luar Iya. biasa. Ternyata memang diet ini untuk kesehatan ya dok ya, Iya, tidak betul hanya untuk sekali. menurunkan berat badan nih teman-teman. Iya. Tapi nih dok, karena diet ini untuk kesehatan, kira-kira diet yang baik itu yang dianjurkan oleh segi kesehatan itu yang seperti apa Yang sih seperti dok? apa ya? Oke. Nah, untuk ada sangkut paut juga nih dok nih, untuk segala kasus yang terjadi di masyarakat, kebanyakan ya dok ya, anak muda mengalami anemia dan lain sebagainya, itu melakukan diet dok. Mereka tidak makan karbohidrat, memang tidak Ya, makan nasi, iya, tapi betul, makan betul. seblak dok. Nah, apakah kasus yang terjadi di masyarakat Iya, itu iya. benar seperti itu dok? Kan Ya, tidak ya dok ya? betul. Saya juga sering kan pernah juga mengalami nih pasien datang nih. Nah, sering saya nanya gitu, biasanya saya nanya udah pernah cobain diet apa gitu. Nah, salah satunya ada nih sering mencoba diet IU. Pernah dengar IU? Diet ayu. K-pop. Oh Nah, iya artis Korea iya. itu mereka melakukan diet yang sangat ketat. Nah, itu yang kadang karena mungkin mereka lihat dia di televisi, wah jadinya kurus banget loh gitu. Akhirnya berhasil dan mereka terapkan. Tapi gimana ya, kalau misalnya kita lihat para artis gitu ya, pasti mereka akan diet itu dengan pemantauan tenaga medis tentu saja ya. Nah, tapi kalau misalnya di masyarakat bisa jadi tanpa pemantauan tenaga medis, dan itu bisa berbahaya ya, kayak tadi dibilang misalnya terjadi anemia dan segala macam gitu. Sebenarnya diet yang sehat itu seperti apa? Tentu saja diet yang seimbang ya. Karena kalau misalnya nih, saya ditanya nih dok, ada nggak misalnya satu sumber makanan yang kalau kita makan itu tuh pasti sehat gitu? Atau misalnya kita makan itu aja deh dok pasti kurus gitu? Jawabannya nggak ada. Nggak ada, karena memang setiap sumber makanan ya, kalau kita pernah dengar sumber makanan itu ada, misalnya ada karbohidrat ya, kemudian ada protein,
ada lemak, kemudian ada vitamin, mineral dan serat. Semuanya itu punya perannya masing-masing dan memang bekerja sama bersinergi untuk tubuh kita gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita mau diet kita hanya makan sayur dong gitu, kayak tadi yang dibilang ya, misalnya diet tanpa nasi, tanpa karbo nih, nggak bisa karena semuanya itu punya perannya sendiri kayak gitu. Wah, luar biasa banget nih dok. Ternyata memang seperti itu teman-teman. Apapun yang terjadi, memang kita membutuhkan gizi yang seimbang ya dok ya. Sekali. Sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Iya, seperti betul. itu. Selanjutnya nih dok, Ya, kira-kira gimana sih dok cara untuk menerapkan diet yang sehat dan benar dok? Oke, ya. Karena di masyarakat ini masih ini ya, mereka masih banyak suka menerapkan diet yang asal-asalan gitu ya. Kadang hanya sekedar mendengar nih misalnya di si A atau mungkin ada selebgram misal Pampe dan ternyata berhasil tanpa mereka tahu itu sebenarnya diet apa dan mereka terapkan sendiri. Karena berbeda kalau misalnya selebgram atau mungkin artis-artis di luar sana, pasti mereka menggunakan pemantauan dari tenaga medis tadi. Nah, kalau misalnya diet yang sehat atau yang benar itu seperti apa? Yang pertama justru jadwal makan. Jadi jadwal makan kita itu harus teratur. Makan teratur itu yang seperti gimana ya dok? Nah, makan teratur di sini tuh kalau misalnya kita seringkali masyarakat itu berpikirnya kan, dok makan 1 kali sehari aja lah biar kalorinya itu lebih sedikit gitu ya. Tapi justru dengan makan kita cuma 1 kali sehari itu justru bisa berimpact terjadinya gangguan di metabolisme tubuh kita. Akhirnya penurunan berat badannya jadi nggak bagus kayak gitu. Makan teratur ini yang sering dimaksud di sini adalah kita makan 3 kali seperti biasa ya, makan utamanya 3 kali aja sehari di waktu-waktu yang sudah kita tentukan tadi gitu. Jadi kalau bisa di waktu sarapan, makan siang, makan malam itu jangan di skip gitu. Tujuannya adalah untuk supaya tadi metabolisme tubuhnya lebih bagus dan kemudian jadinya penurunan berat badannya jadi lebih efektif. Nah, izin tanya lagi nih dok. Mungkin dari teman-teman di sini tuh nggak tahu dok waktu ataupun jam yang pas untuk kita melakukan sarapan di jam berapa, makan siang di jam berapa, dan makan malam di jam berapa. Ya. Kira-kira kapan sih dok itu Nah, jamnya? jadi sebenarnya sih kalau dibilang dok ada patokannya banget nggak gitu, sebenarnya nggak ada ya, kita pakai rentang biasanya karena kan tetap ya namanya kebiasaan makan itu kan setiap orang bisa berbeda-beda ya, mungkin kesibukan juga banyak faktor lah yang mempengaruhinya gitu. Jadi saya biasanya menerapkan untuk sarapan itu sekitar jam 6 sampai jam 8 pagi di waktu sarapan. Jadi nggak ada alasan, apalagi kalau misalnya nih generasi muda yang di kota-kota besar gitu ya, bilangnya ada brunch gitu. Jadi sarapan tuh baru jam 10, jam 11 siang gitu. Itu sebenarnya nggak sesuai anjuran gitu ya. Kemudian makan siang tuh sekitar jam 12 sampai jam 2 siang dan kemudian makan malam di jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, catatan nih, tidak ada makan lagi di atas jam 8 malam gitu. Itu ada alasannya juga. Apa itu dok alasannya itu? Alasannya itu sebenarnya kenapa sih kita nggak boleh nih makan di atas jam 8 malam gitu ya. Sebenarnya kita makan itu sebenarnya untuk sumber energi bagi tubuh kita ya. Dan sebenarnya ketika malam itu aktivitas kita tidak akan terlalu banyak ya kan dibanding ketika pagi, kemudian siang mungkin kita melakukan aktivitas, kita bekerja, kita mungkin kuliah gitu ya bagi yang masih mahasiswa gitu ya. Dan ketika malam, ketika kita tadi di atas jam 8 malam tadi kita makan lagi, kemudian habis itu kita ngapain biasanya? Kita tidur. Nah, ketika tidur itu biasanya metabolisme tubuh itu akan sangat minimal sekali. Akhirnya kelebihan makanan tadi akan ditumpuk menjadi lemak. Jadi sebenarnya problemnya adalah bukan hanya masalah penambahan berat badan tadi, tapi lemak yang akan menumpuk di dalam tubuh kita. Itu yang berbahaya. Kalau misalnya saya pernah dengar misalnya mungkin pernah baca gitu ya di berita-berita seperti banyak yang bilang penambahan berat badan atau mungkin obesitas itu bisa beresiko menjadi penyakit ABC. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Nah, betul. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya bukan dari penambahan berat badannya, tapi secara detailnya adalah penumpukan lemak di dalam tubuh kita itu yang bisa menyebabkan terjadinya faktor resiko berbagai penyakit. Nanti lemak itu misalnya kalau misalnya menyumbat di pembuluh darah jadi stroke gitu, atau menyumbat di jantung jadi penyakit jantung gitu. Jadi kita bisa berpikirnya lebih luas. Karena memang walaupun lemak ini dibutuhkan oleh tubuh ya dok, tapi tetap harus kita jaga kondisinya supaya lemak itu tidak berlebihan ya dok. Iya, dan memang lemak sendiri sebenarnya itu ada berbagai macam misal ini. Jadi ada lemak yang baik, ada lemak yang jahat. Kalau misalnya orang awam pernah dengar ya. Dan bukan berarti tubuh kita nggak butuh lemak ya, karena memang ada vitamin, ada beberapa vitamin contohnya kayak vitamin A, vitamin D, E, dan K. Mereka itu harus selalu larut dalam lemak gitu. Jadi kalau kita nggak makan lemak juga nanti nggak bisa larut dong vitamin-vitamin ini gitu ya.
Tapi memang lemak yang seperti apa yang harus kita makan. Jadi lemak yang baiklah yang harus kita makan itu tadi ya. Kemudian yang kedua tadi untuk diet yang sehat ya, selain tadi mengatur dari jadwal makan, yang kedua adalah komposisi makanan. Itu perlu kita perhatikan juga. Komposisi makanan yang baik itu yang seperti apa sih, Dok? Nah, jadi kadang ada orang yang misal jadwalnya sudah oke, tapi makannya masih ngawur nih, semua jenis makanan dia makan nih. Nah, itu juga jadinya nggak efektif, dietnya jadi nggak sehat gitu. Seperti apa yang tadi saya sempat singgung juga ya. Jadi kalau misalnya Selina ya sama saya, Dok, ada nggak nih satu bahan makanan yang kalau kita makan itu kita pasti sehat misalnya ya, atau kita pasti kurus? Jawabannya sebenarnya nggak ada, karena sumber makanan itu mereka saling bersinergi gitu. Jadi kalau kita pernah dengar ya, sumber makanan ada seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, serat, itu semua saling bekerja sama untuk tubuh kita gitu. Jadi untuk komposisi yang baik adalah yang memang seimbang gitu. Kita harus makan bervariasi dalam satu kali makan. Nah, kalau misalnya ditanya lagi, pernah nggak nih dengar kayak pertanyaan nasi itu bikin gemuk atau enggak? Iya, Ya, Dok, itu sering banget terjadi banget tuh, ya. Dok. Iya, Bahkan betul. generasi muda kadang rela bela-belain nggak makan nasi nih. Iya, gitu ya. betul. Nggak makan nasi. Bahkan saya tuh selalu bilang gitu sama pasien saya, aduh kasihan banget nasi ini selalu dikambing hitamkan, bikin gemuk gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nasinya, tapi porsi nasinya. Porsinya. Karena kalau masyarakat di Indonesia biasanya gimana pola makannya itu nasinya banyak, Nasi banyak, Ya. lauknya sedikit. lauknya sedikit dan gorengan. Gorengan, Nah, nggak ada sayurnya sama sekali. Nah gitu. Jadi memang komposisinya yang tepat adalah nasi masih boleh kita makan ya sebagai sumber karbohidrat yang memang sering dimakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi memang porsinya kita batasi. Seberapa porsinya nih? Seberapa porsinya? Kalau kita timbang itu agak ribet ya. Agak ribet, Dok, Ya, apalagi serius. kuliah harus nimbang-nimbang gitu Iya. kan, susah kan. Jadi paling nggak kalau misalnya ada piring makan itu seperempat piring itu adalah porsi nasi. Oh, Seperempat piring itu porsi nasi. Kemudian seperempat berikutnya adalah porsi lauk ya. Lauk kita boleh makan di seperempat piring, dan sisanya untuk separuh piringnya itu adalah porsi sayur. Jadi memang kalau kita mau bilang mau hidup lebih sehat, kita mau diet ya, kita harus perbanyak makan sayur itu. Betul. Nah, seperti itu porsinya. Nah, ternyata teman-teman perlu kita pahami bahwa makanan yang beragam itu akan membantu tubuh kita untuk meningkatkan metabolisme juga ya, Dok. Betul. Dan teman-teman di sini juga harus paham bagaimana cara memilah makanan yang baik, yang tidak berminyak, sehingga yang kita konsumsi itu bukan minyak-minyak jahat ya, Dok, ya, lemak-lemak jahat seperti itu. Nah, kira-kira nih, Dok, di dalam diet ini kan tidak hanya menjaga porsi makan aja ya, Dok ya, tapi kita juga harus ataupun melakukan kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas fisik nih ya. Betul sekali. Untuk diet sendiri, aktivitas fisik yang biasanya dilakukan untuk orang-orang yang diet itu seperti apa sih, Dok? Seperti apa ya? Oke, jadi memang kenapa sih kita perlu yang namanya aktivitas fisik ya? Kalau misalnya banyak mungkin nanti kalangan muda nanya, Dok, saya diet aja lah, nggak pakai olahraga. Nah, itu gimana tuh gitu ya? Memang kalau kita bilang obesitas atau kenaikan berat badan, faktornya apa sih yang menyebabkan itu? Asupan makan sama kita kurang gerak, gitu ya, itu ya. Maka yang harus kita modifikasi adalah dua hal itu. Tapi memang yang paling banyak berperan memang di pola makan. Di pola makan itu kunci utama kita diet ya, kunci utama, kemudian dibantu dengan aktivitas fisik. Kenapa itu perlu? Karena aktivitas fisik itu untuk melatih otot ya. Kenapa itu perlu juga? Karena otot itu adalah tempat pembakaran energi. Nah, jadi kalau misalnya badan kita itu lebih banyak ototnya, jadi pembakarannya lebih cepat, ya maka makanan yang kita makan itu tidak akan menumpuk lama di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, kebutuhannya untuk dewasa ya, jadi minimal itu 150 menit per minggu. Per minggu ya, Dok? 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya paling gampang nih bisa dibagi nih 5 kali ya dalam seminggu, jadi minimal 30 menit untuk aktivitas fisik. Supaya nggak terlalu berat ya, Dok ya? Iya, jadi sebenarnya aktivitas fisik itu bukan kadang kan masih gini, kalangan muda tuh masih berpikirnya aktivitas fisik itu harus yang sampai keringetan gitu ya, atau aktivitas fisik itu harus yang sampai berjam-jam gitu. Sebenarnya enggak, yang paling penting di aktivitas fisik itu justru di rutinnya. Karena rutinnya tuh susah loh untuk merutinkan hari ini olahraga, besok olahraga lagi, besok iya kan, biasanya hari ini olahraga, besok misalnya aduh pegel-pegel, aduh males gitu ya, kayak gitu. Itu yang jadi PR sebenarnya. Jadi yang paling penting di rutinnya, kemudian ya kebutuhannya memang goalnya minimal 30 menit. 30 menit
tergantung juga dari kemampuan kita lagi-lagi ya. Jadi kalau misalnya pada orang yang nggak biasa olahraga nih, biasanya tiap hari cuma tiduran gitu ya, mager di kamar gitu ya, ya jangan 30 menit dulu. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya jalan langsung 30 menit, pegel, besoknya nggak mau. Jadi nggak mau gitu. Akhirnya nggak efektif lagi gitu. Jadi dimulai aja bertahap, nggak ada masalah. Yang penting ikhtiarnya dulu. Jadi mulai 10 menit, misal hari ini, besok naikin 15 menit, ya, sampai kita bisa mencapai goal 30 menit tadi. 150 menit per minggu nih dok. Minimal ya, minimal. Oh, itu untuk orang dewasa ya dok ya? Untuk orang dewasa. Nah dok, kira-kira untuk kan kadang kalau misalkan saya pribadi ya dok ya, di saat melakukan olahraga, oh belum keringetan, oh berarti lemak saya belum kebakar. Tapi apakah jadi keringat itu ya dok ya? Ada sangkut pautnya sama pembakaran lemak, jadi semakin banyak keringat, berarti lemak saya semakin berkurang gitu dok. Itu benar nggak sih dok kayak gitu? Sebenarnya enggak ya, jadi memang bukan diukur dari banyaknya keringat yang keluar gitu, tapi diukur tadi dari kebutuhan kita, yaitu 30 menit tadi. Kemudian olahraga apa yang dilakukan, karena olahraga atau aktivitas fisik itu ada beberapa tipe. Jadi ada yang tipikalnya cardio activity ya, maksudnya cardio activity adalah olahraga di mana ketika olahraga itu semua otot kita bergerak. Contohnya nih seperti jalan, kemudian lari, kemudian senam, aerobik, zumba, kemudian bersepeda, kemudian berenang. Nah itu maksudnya cardio activity. Memang untuk diet ya kita lebih fokus ke cardio activity tadi supaya lebih efektif ya untuk terjadinya pembakaran lemak gitu. Nah tipe olahraga yang lain, contohnya kayak misalnya angkat beban ya, atau mungkin sit up, nge-gym dan segala macam, bukan berarti tidak boleh, tapi dia lebih fokusnya memang melatih beberapa regio otot. Misal kayak kalau kita hanya latihan angkat beban yang misal di tangan ya berarti hanya otot tangan saja, atau sit up berarti hanya otot perut saja, berarti yang otot yang lain tidak terlatih gitu. Dan biasanya memang kalau kita mau latihan gym atau latihan angkat beban itu aturannya di luar kebutuhan yang 150 menit per minggu tadi. Oh itu di luar dong? Itu di luar itu. Oh. Kalau mau efektif ya, mau efektif untuk diet nih, untuk bisa menurunkan berat badan. Ini dok, mungkin ada beberapa kasus juga ya dok ya yang terjadi khususnya di dunia remaja nih dok. Kadang kan kita mengesampingkan terkait obesitas deh dok. Ya. Ini kita tertuju pada orang-orang yang memang terlalu kurus dok. Iya. Kadang terlalu kurus ini kan mereka melakukan gym supaya badannya lebih berisik. Betul ya. Nah berarti itu memang ya dibesarkan dari segi ototnya dok. Tetap harus ada asupan juga dok untuk orang-orang yang kurus dan mau badannya besar. Orang yang kurus nih ya, karena memang cakupan gizi itu luas ya. Iya betul banget dok. Cuma masalah perkara obesitas aja, perkara underweight aja itu juga jadi masalah ya. Karena kalau misalnya kita berat badannya terlalu kurus, salah satu contohnya misalnya jadi sistem imunnya jadi menurun, gampang sakit misal, nah itu juga jadi problem gitu. Kalau untuk dietnya iya, jadi kenapa memang tadi saya bilang semua orang butuh diet ya, untuk underweight iya memang butuh diet juga, cuma pasti cakupan dietnya itu berbeda dengan orang yang misal orang yang dengan berat badannya normal atau dengan yang obesitas tadi ya. Betul. Untuk yang misalnya orangnya kurus nih, tetap boleh makan nasi yang mungkin porsinya pasti lebih banyak ya daripada overweight atau yang berat badannya normal ya. Kalau tadi kita idealnya kita pakai piring, masih bisa sepertiga piring, kalau mereka seperempat ya, ini sepertiga, kemudian sepertiganya itu untuk lauk, jadi lauknya tetap diperbanyak, jadi butuh protein yang lebih banyak karena untuk orang-orang yang kurus ini butuh meningkatkan massa otot tadi ya. Jadi massa otot bisa ditingkatkan tidak hanya dari latihan saja tapi dari asupan protein, dan sumber makanan yang proteinnya paling tinggi ya memang di lauk tadi itu gitu. Kemudian sepertiga berikutnya itu adalah sayur, tetap butuh konsumsi sayur juga gitu. Nih teman-teman, luar biasa banget kan, ternyata yang dibahas kali ini tidak hanya overweight aja ya dok ya, tapi juga lost weight juga untuk teman-teman yang pengen gendut atau teman-teman yang pengen kurus juga kita bahas di sini ya dok ya bareng-bareng. Nah kira-kira ya dok ya, kan tadi sudah disampaikan ya oleh dokter berapa jumlah ataupun kebutuhan aktivitas fisik yang dianjurkan, tadi sekitar 150 menit per minggunya. Kira-kira untuk teman-teman yang mohon maaf nih dok ya, yang kurang berminat untuk olahraga ya dok ya, bagi orang-orang yang suka rebahan ya, siapa tahu teman-teman ada yang nonton di sini. Olahraga yang baik itu yang jenisnya seperti apa sih dok? Apakah yoga atau yang lainnya ya dok? Nah kalau pemilihan jenis olahraganya ya sebenarnya tetap disesuaikan dengan kita, karena setiap orang itu punya kesukaan
ya. Jadi nggak boleh kita paksakan harus lari nih, nggak juga gitu. Tapi yang penting tadi lebih fokus ke cardio activity. Mungkin ada orang yang mungkin teman-teman mungkin lebih prefer yoga, nggak ada masalah karena yoga itu masuk ke dalam senam ya. Jadi senam tuh bisa pilates, bisa yoga, bisa zumba, bisa aerobik misalnya, atau kita mau jalan. Jadi sebenarnya nggak perlu juga harus dengan lari, harus sebenarnya jalan itu nggak masalah. Walaupun tadi yang dibilang tidak keringetan dong, nggak apa-apa. Memang fokus kita bukan di banyak keringet atau enggaknya, tapi di goal waktunya tadi. Jadi memang 30 menit bisa kita fokus jalan daripada misal nih kita paksakan karena kita belum kuat misalnya, atau berat badan kita memang masih berlebih misalnya, terus kita larinya baru dikit udah jalan, kemudian lari lagi jalan lagi, karena gitu ya. Itu jadinya kurang efektif pembakaran lemak. Jadi memang lebih better jalan aja, jalan ya, syukur-syukur bisa jalan cepat, atau mungkin kita awali dengan jalan santai tapi 30 menit tanpa berhenti tadi ya. Asal memang kita jalan jangan ketika jalan misalnya teman nyapa diem gitu, berhenti itu lagi nggak efektif lagi gitu ya. Benar-benar. Tapi dok, tadi kan sempat saya tanyain ya dok ya ke dokter Siska. Dokter Siska ini suka olahraga ya dok. Tapi dokter Siska belum menyampaikan olahraga seperti apa sih dok yang dokter suka? Oke. Penasaran ya teman-teman ya? Sebenarnya saya kalau dibilang suka olahraga apa, hampir semua olahraga saya suka sih sebenarnya. Mungkin yang agak saya kurang suka tuh olahraga yang tipikal senam, yang fleksibilitas itu, karena jujur aja badan saya agak kaku ya, jadi kurang bisa gitu. Tapi saya suka olahraga kompetisi ya, kayak misal badminton, Iya betul, voli, futsal, basket gitu, atau olahraga yang mudah dan murah kita lakukan seperti jalan ya, itu sangat saya suka juga. Kemudian kayak misalnya bersepeda atau berenang gitu. Senam pun ya saya juga tetap suka, karena lagi-lagi olahraga itu tetap bisa membuat tubuh kita lebih sehat gitu. Betul. Sama ya dok, berarti seperti saya juga suka badminton dok, karena melakukan olahraga dengan tipe yang bermain itu lebih enjoy dok ya, ternyata. Betul sekali. Seperti itu teman-teman ya. Iya betul. Ya, betul. Nah dok, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Apa nih? Apakah untuk aktivitas fisik itu sendiri hanya bisa dilakukan tanpa didampingi oleh diet dok? Maksudnya bisa menurunkan berat badan. nih. Nah ya gitu dok. Jawabannya dari pertanyaan itu sebenarnya bisa, tapi tidak efektif. Gitu. Yang tidak efektif maksudnya itu seperti apa ya? Nah, karena tadi saya singgung ya, jadi memang penambahan berat badan ya, kita bicara tadi obesitas ya, penyebabnya apa? Dari asupan makan yang berlebihan sama kurang aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya kita hanya aktivitas fisik saja tapi kita tidak ngatur pola makan, kadang memang ada tipikal orang, beberapa orang yang berpikirnya, dok saya tuh kuat kok olahraganya, misal sehari itu bisa 2 jam gitu olahraganya, bisa sepedaan sama lari gitu, udahlah makan whatever lah, saya nggak mikirin gitu ya, aja gitu ya, apa aja saya makan gitu. Mungkin bisa turun kan, tetap ya namanya aktivitas fisik itu kan membakar lemak ya, bisa aja turun tapi nggak efektif gitu. Bisa jadi turun tapi di momen tertentu nanti berat badannya jadi stuck gitu, nggak turun-turun gitu. Susah ya dok ya Jadi memang kalau dari pengalaman saya ya, yang paling utama memang dari pengaturan pola makan yang paling utama, kemudian dibantu dengan yang namanya aktivitas fisik tadi. Jadi kalau misalnya kenapa saya bisa bilang bisa turun tapi tidak efektif, contohnya begini, karena walaupun bisa kita berpikir bahwa karena kita makan apapun itu bisa dibakar dari aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, jadi ya kita dalam sehari akan makan lebih banyak dari itu. Contoh ya paling gampang, pasti kita semua ya pernah makan gitu ya, atau mungkin pernah juga mendengar namanya kentang McD. Aduh saya sebut merek ya, pokoknya kentang ya, misalnya ya kentang dok, atau kentang gitu ya, satu porsi kentang itu untuk kita bisa menghilangkan kalorinya dia itu ya, yang cuma sekecil itu kita butuh push up 500 kali, itu sangat tidak mungkin gitu. Padahal kita nggak mungkin kan dalam sehari itu kita hanya makan si kentang itu ya, gitu, ya kan gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita berpikir bahwa dengan kita makan apapun kita bisa buang semuanya lewat aktivitas fisik, itu nggak mungkin gitu. Jadi memang yang paling utama dari pengaturan pola makan, kemudian dibantu, jadi memang aktivitas fisik itu sifatnya membantu. Saya penasaran banget nih dok sama yang tadi dokter singgung kentang. Itu kentang goreng apa gimana ya dok? Kentang goreng, french fries. Apakah emang ada sangkut pautnya terkait minyak jelantah ya dok ya, kan kebanyakan tukang gorengan juga seperti itu ya dok. Mohon maaf tapi
Kebanyakan yang minyak Kita bicara digunakan- fakta ya, kita maksudnya. berbicara fakta ya dok ya. Oke, Minyak jadi. digunakan berulang kali, lalu gorengan juga kan kalau kita makan kan biasanya juga ada minyaknya juga ya dok ya. Nah apakah untuk minyak jelantah ataupun kentang yang digoreng itu sangat berakibat fatal dok untuk kesehatan ataupun untuk berat badan kita Ya, sendiri? jadi memang kalau kita bicara lebih detail lagi ya sebenarnya ya pemrosesan makanan itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya makanan itu misal dipanggang, kemudian direbus, kemudian digoreng, untuk kalori yang dihasilkan pun nanti akan berbeda. Oh, akan gitu. berbeda. Padahal sama-sama ya bahannya misal kentang gitu atau bahannya sama-sama ayam misalnya, betul. itu nanti akan berbeda. Jadi memang pemrosesan makanan itu berpengaruh. Kemudian misal contoh digorengnya dalam minyak yang banyak gitu ya atau dalam minyak yang tidak terlalu banyak, itu pun berpengaruh. Karena memang yang namanya digoreng pasti ada penyerapan minyak di situ, dan ketika banyak minyak yang diserap itu akan juga meningkatkan kalori. Nah apalagi juga tadi sempat dibahas juga seperti kayak minyak-minyak yang digunakan berulang kali ya. Sebenarnya idealnya kalau saya selalu edukasi ya ke masyarakat gitu, atau ke pasien gitu ya, boleh, bukan berarti kita nggak boleh ya makan makanan yang digoreng, boleh tapi memang diusahakan sih kita makan jangan menggunakan minyak itu berulang kali gitu, karena memang tidak sehat ya. Mungkin untuk sekarang dok rasanya nggak apa-apa aja tuh gitu ya, tapi kita berpikirnya untuk jangka waktu ke depan gitu. Jadi kalau misalnya nih kita pernah dengar yang namanya cancer misalnya, penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul di kemudian hari atau mungkin berapa puluh tahun setelahnya itu bisa jadi terjadi karena adanya kebiasaan yang mungkin selama ini sebenarnya itu kebiasaan salah yang kita abaikan. Waduh. Tapi dok, untuk teman-teman yang diet, kira-kira untuk proses makanannya itu sendiri, apakah lebih baik yang dipanggang, direbus, atau digoreng dok? Kira-kira itu baik yang mana? Jadi ini yang paling pertama ya sebenarnya yang saya mungkin ingin tekankan ya sekalian menjawab pertanyaan saya tadi ya. Diet yang sehat itu adalah diet yang tidak menyiksa, yang paling utama ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya diet itu harus makan yang rebus-rebusan doang dong gitu, karena memang banyak jurnal juga bilang ya, maksudnya kita rebus-rebusan memang oke lah lebih sehat ya, Lebih tapi sehat. belum tentu itu suitable buat kita masing-masing gitu. Iya, Karena betul, lagi-lagi ya bisa saya bilang bahwa diet itu personalized, jadi setiap orang bisa jadi berbeda-beda gitu. Kita punya kebiasaan yang berbeda-beda, mungkin kita juga punya kesibukan yang berbeda-beda, dan itu juga kebiasaan makan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor itu gitu. Jadi ya memang dipanggang tentu saja kalorinya lebih rendah ya daripada digoreng, tapi bukan berarti digoreng itu tidak boleh. Asal yang paling penting sih kalau buat saya pribadi, digoreng boleh ya, supaya kita juga bisa menikmati diet itu sendiri. Karena kalau misalnya kita kita mencoba diet kayak artis-artis yang strict banget gitu ya, dia cuma makan apel misalnya sehari gitu ya, menyiksa, kemudian kita akan tidak nyaman dengan hal itu, kemudian kita akan review dengan kebiasaan makan kita dulu. Akhirnya pernah nggak misalnya mungkin kalangan muda ya atau ibu udah pernah turunin berat badan, akhirnya naik lagi berat badannya, Kayak balas dendam nggak sih? iya dok? karena aduh aku kangen nih gitu, Iya. makanku yang dulu gitu. Padahal sebenarnya kita bisa loh diet sehat dengan makanan rumahan gitu ya, yang tetap kita bisa nikmati gitu. Jadi digoreng masih boleh, tapi yang saya biasanya sering lebih strict ya, hindari makanan bertepung, hindari makanan bersantan, itu aja gitu. Tapi kita tetap bisa makan yang goreng ya, bisa kayak, jadi kita diet sehat itu kita lebih bisa modifikasi, lebih bisa memilih ya. Jadi mulai sekarang nih bisa lebih pilih, oh iya saya kalau makan itu harus lebih banyak sayurnya misal, kemudian lebih bisa memilih, oh iya saya kalau makan tempe aja deh, jangan mendoan misal. Iya, gitu. betul. Kenapa begitu? Karena tepung itu dia bisa menyerap minyak lebih banyak, jadi kalorinya yang kita makan juga jadi lebih banyak, padahal bahannya sama-sama tempe nih. Iya, betul dok. Gitu, itu yang kadang kita lupa. Oh, jadi nih ya teman-teman IHC semuanya perlu kita pahami, ternyata diet itu sendiri kembali lagi dengan kita karena sifatnya personalized ya. Iya. Nah, kita harus memposisikan diri apakah jenis makanan ataupun menjaga pola makan yang kita makan, dan pastikan itu tidak menyiksa diri kita juga. Iya, Bener ya dok ya? Iya, karena kalau yang menyiksa tuh bisa jadi dietnya tidak sehat. Iya. Nanti akan kembali lagi seperti dulu ya dok ya, justru betul, malah ya. bisa turun kemudian naik lagi, dan naiknya bisa lebih banyak gitu. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman penyampaian dari Dokter Siska.
Terakhir nih dok, Nah, kira-kira oke. bagi dong nih untuk kita semua tips untuk orang yang sedang melakukan diet dok. Oke, ya. Jadi tips untuk kita yang mau atau sedang melakukan diet ya. Yang pertama tadi saya bilang makanlah secara teratur ya. Di jam-jam yang tadi sudah sempat kita bahas juga. Kemudian ingat komposisi makanan ya. Makanan dengan komposisi makanan yang tepat. Gitu. Karena ingat bahwa tubuh kita butuh semua sumber makanan. Jadi jangan lupa untuk makan diet yang seimbang. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas fisik sesuai teratur ya, dengan teratur, karena aktivitas fisik bukan di lamanya tapi di rutinnya, itu yang paling penting. Dan ingat memang lebih baik bergerak daripada nggak sama sekali ya. Kemudian yang terakhir juga jangan lupa untuk pola tidur ya, tadi mungkin belum sempat kita bahas Singgung ya, dok ya. belum sempat Sekarang kita singgung. Jadi sampaikan. pola tidur memang kalau misalnya sekarang kan generasi muda itu banyak nih tidurnya bergadang, tidurnya larut ya, bukan nggak boleh ya, saya paham juga karena saya pernah sekolah juga ya, bikin tugas dan segala macam, tapi bukan untuk habit atau untuk kebiasaan kita bergadang gitu ya. Sebisa mungkin kita tidur bisa lebih cepat, kenapa tidak, karena secara hormonal nanti berpengaruh, jadinya susah untuk turun berat badan. Itu aja sih tips dari saya. Wah luar biasa banget ya doknya. Tapi dok, saya penasaran lagi nih dok. Apa nih, boleh? Saya selalu penasaran nih dok, jadi Iya, ya apa-apa, berbincang boleh. sama dokter Siska. Tadi dokter menyampaikan pola tidur juga harus dijaga. Kira-kira pola tidur yang baik itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, itu juga disesuaikan usia. Jadi kalau untuk dewasa juga ya sekitar, kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar 18 tahun sampai 25 ya, sampai 30-an, sekitar 6 sampai 8 jam dalam sehari gitu. Jadi memang idealnya paling malam ya jam 11 malam gitu. Yang tadi saya bilang bukan berarti terus nggak boleh bikin tugas malam-malam gitu ya, tapi itu bukan jadi habit gitu. Sebisa mungkin kalau kita lagi nggak ada tugas ya tidurlah lebih awal. Kenapa begitu? Karena memang dengan tidur yang berubah-ubah atau tidur yang terlalu larut, nanti biasanya secara hormon ya, hormon kita akan meningkatkan yang namanya rasa lapar. Jadi biasanya ketika bergadang kita, iya, apa yang kita betul. rasakan biasanya lapar. Lapar, Habis makan itu bakso. bingung kan mau kemana ya, karena udah malam akhirnya bikin mie Mie instan instan, di rumah. iya. Habis Kembali itu lagi ngapain? bersama. Tidur. Nah itu jadi cycle habit yang salah dan yang tidak baik tentu saja. Luar biasa banget nih teman-teman. Ternyata dokter Siska itu sudah menyampaikan hampir seluruh ilmu dari dokter terkait gizi dan diet nih teman-teman. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya bersama kita di sini. Yang pastinya penyampaian dari dokter Siska sangat bermanfaat untuk kita semua, dan harapannya kita semua, saya dan teman-teman yang menonton podcast ini dapat mengimplementasikan dengan baik tips-tips yang sudah diberikan oleh dokter Siska. Sehat selalu dok. Iya, terima kasih. Nah, kemudian saya informasikan juga kepada Sobat IHC, bagi Sobat yang ingin bertemu dengan Dokter Siska, spesialis gizi klinik, bisa menuju ke Rumah Sakit Pertamina Cilacap di setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Nah, pada podcast kali ini, kita berkolaborasi dengan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Jadi, pastikan Sobat IHC sudah follow Instagram dan subscribe YouTube RS Pertamina Cilacap dan Universitas Al-Irsyad Cilacap supaya mendapatkan konten ataupun podcast edukasi lainnya. Betul ya, Dok? Iya, betul sekali. Ya, jangan lupa ya teman-teman, karena Universitas Al-Irsyad Cilacap, go inspiring, go learning, go nice. Saya Ramadhani Selinoviana, Dan saya Dr. Francesca Sutisno, spesialis gizi klinik. pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.